sebelum memulai pelajaran kita kali ini, Ibu ingin meminta ketua kelas untuk memimpin baca doa terlebih dahulu. Pada Japi, Ibu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran mengenai tentang ibadah puasa. Pintar. Ada yang tahu puasa itu apa? Nah, jadi puasa artinya sama dengan menahan dari nafsu, makan minum, hawa nafsu dan lain sebagainya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa ini dibagi menjadi dua. Ada puasa yang namanya puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib ini jika kalian mengerjakannya, kalian akan mendapatkan pahala. Tapi jika kalian meninggalkannya dengan secara sengaja, maka kalian akan mendapatkan dosa. Terus kalau puasa sunnah ini berbeda dengan puasa wajib. Puasa sunnah ini jika kalian mengerjakannya, kalian akan mendapatkan pahala, dan jika tidak mengerjakannya, kalian tidak akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Ya, karena di sini yang ini wajib. Ini selama 30 hari di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya puasa wajib ini ada 4 macam. Yang pertama itu puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan di sini pasti murid-murid pada tahu kan? Puasa Ramadan itu kita laksanakan selama 30 hari di bulan Ramadan. Nah, di mana puasa ini sangat wajib untuk umat muslim. Jika kalian tidak mengerjakannya, kalian akan bisa mendapatkan dosa. Selanjutnya itu puasa nazar. Nah, puasa nazar ini di sini puasa yang dilakukan karena kalian itu mendapatkan suatu keinginan yang telah kalian doakan, seperti itu. Nah, di sini puasa nazar. Selanjutnya itu puasa qada. Puasa qada ini dilaksanakan ketika kalian meninggalkan yang namanya puasa Ramadan. Entah itu kalian sakit atau kalian sedang kelaparan atau apa semacamnya, yang pasti itu ada orang-orang yang dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadan, seperti orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir, orang tua yang lemas ketika kakek umurnya udah ratusan tahun. Selanjutnya kayak ibu-ibu hamil dan ibu menyusui itu wajib untuk meninggalkannya, boleh. Selanjutnya itu ada puasa namanya puasa kifarat. Nah, puasa kifarat ini berhubungan dengan puasa nazar. Nah, jadi jika kalian melanggar sesuatu yang telah ditentukan, seperti kalian ini tidak mengerjakan, kan misalnya tadi udah berkeinginan kan, saya nanti kalau misalnya jadi presiden udah tercapai gitu kan, saya ingin puasa nazar. Tahu-taunya udah jadi presiden, enggak puasa nazar kan. Jadi kalian harus membayar dengan puasa kifarat. Gitu. Nah, dari puasa kakak jelasan ini ada yang namanya syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini ada yang namanya berakal sehat. Pertama, dia harus berakal sehat. Artinya tidak gila. Jadi kalau orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya juga balik. Tapi kalau misalnya dia berbalik juga boleh berpuasa. Itu akan lebih bagus. Selanjutnya mampu berpuasa. Mampu berpuasa ini dalam artian dia tidak sakit, dia tidak dalam keadaan lemah, tidak dalam menyusui, tidak dalam perjalanan jauh, seperti itu. Dan juga harus beragama Islam.
karena ini merupakan salah satu syarat sah dari berpuasa. Nah, selanjutnya dari rukun puasa ini, yang pertama itu kita harus baca niat. Yang pertama itu bacanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi shauri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah, hafal semua kan? Yang selanjutnya rukun puasa itu kita menahan diri dari segala sesuatu yang seperti ibu jelaskan tadi, dari makan, minum, hawa nafsu seperti marah, melihat aurat orang atau yang lain sebagainya. Selanjutnya di puasa sunnah ini, nah puasa sunnah ini ada berbagai macam, seperti puasa Syawal. Ada yang tahu Syawal itu apa? Syawal itu yaitu bulannya Lebaran setelah kita berpuasa selama 30 hari. Jadi itu dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal. Jadi cara mengerjakannya itu secara 6 hari berturut-turut ataupun bisa diselang-selingkan. Selanjutnya puasa Arafah. Nah, puasa Arafah di sini ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Nah, puasa ini memiliki dua keutamaan. Yang pertama, dia bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Selanjutnya itu puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini biasa dilakukan oleh umat muslim. Bagian ini membayar puasa, jika tidak mampu kodok dia bisa berpuasa Senin Kamis. Tetapi niatnya itu mengkodok puasa Ramadan. Nah, puasa Senin Kamis ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Selanjutnya puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Kecuali pada hari-hari tasyrik atau 13 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 13 Zulhijjah ini kalian tidak boleh mengerjakan puasa Ayyamul Bid ini ya. Selanjutnya puasa Daud. Nah, puasa Daud ini puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Nah, puasa ini dilaksanakan Nabi Daud secara berselang-seling, seperti misalnya satu hari berpuasa, habis itu besoknya tidak puasa, kayak misalnya Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, macam itu. Selanjutnya ibu akan jelaskan tentang hikmah dari berpuasa. Nah, dari berpuasa ini kita akan mendapatkan hikmah seperti kita bisa pertama itu kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu tujuan dari berpuasa di sini. Selanjutnya kita bisa menumbuhkan rasa solidaritas. Rasa solidaritas ini seperti kayak kita tuh melihat orang-orang atau teman-teman kita yang lagi kesusahan kita bantu gitu. Ya, selanjutnya melatih dan mendidik kita dalam kesabaran. Jadi dalam berpuasa itu kita harus bisa sabar menahan untuk tidak marah, untuk tidak melakukan hal-hal buruk dan lain sebagainya. Dan dapat mengendalikan hawa nafsu dari makan dan minum. Selanjutnya kita juga dapat memberikan waktu istirahat pada badan kita. Jadi selama kita berpuasa itu kita tidak makan atau meminum sesuatu yang haram. Jadi kita memakan itu semuanya yang halal. Jadi agar berkah ya puasanya. Nah, dari penjelasan ibu di sini udah sangat jelas. Jadi apa ada yang ditanyakan? Ada. Oke. Jadi kan udah jelas, sudah paham semua. Di sini ibu ada suatu permainan. Permainannya ini permainan tebak kata. Nah kan? Jadi ibu jelaskan di sini ya, permainan tebak kata ini. Jadi satu orang nanti itu ada berpasangan, dari kalian ini berpasangan, ibu pasangan. Jadi satu orang nanti akan memegang kertas yang ukurannya seperti ini ya. Ukurannya ini 10 kali 10 cm. Ini satu orangnya akan membacakan kata-kata yang di dalam sini atau istilah dari teka-teki yang akan dijawab. Selanjutnya satu orangnya lagi akan memegang kertas yang ukuran 5 kali 2 cm yang akan ibu tempelkan di dahi kalian. Nah, ya, di kening seperti itu. Bisa juga di telinga, tapi ibu akan menempelkannya di dahi kalian biar kalian lebih nyaman.
Oke, baiklah, di sini Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama, Vicky dan Fatur, yang kedua, Japi dan Nando, yang ketiga, Rangga dan Rafa. Nah, baiklah, yang pertama itu Vicky dan Fatur terlebih dahulu untuk maju ke depan. Beragama Islam, berakal sehat, sudah balik, mampu berpuasa, dan suci dari haid dan nifas. Aku merupakan puasa Daud, salah. Puasa wajib, salah. Puasa syarat wajib puasa, betul. Ya, tepuk tangan yuk. Sekarang gantian lagi. Saat aku dikerjakan, kalian akan mendapatkan pahala, tetapi jika aku tidak akan dikerjakan kalian tidak akan mendapat dosa. Aku adalah dosa kifarah. Ya. Dosa sunnah. Betul. Ye, tepuk tangan. Udah, oke, kelompok 1 berhasil ya. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2 lagi. Jika aku dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, tetapi jika aku ditinggalkan secara sia-sia maka akan mendapatkan dosa. Aku adalah puasa wajib. Oke, betul. Ye, gantian lagi sekarang. Laksanakan selama 30 hari oleh umat Islam dan aku merupakan puasa Ramadan. Betul. Ye, dah tepuk tangan. Oke ya, kelompok 2 pintar. Harus jawab cepat. Dilaksanakan ketika keinginan atau cita-citaku tercapai. Siapakah aku? Puasa nazar. Betul. Jika ingin melaksanakanku harus jarang bersaling-saling, yakni sehari puasa dan sehari tidak. Siapakah aku? Puasa nazar. Salah. Puasa wajib. Salah. Puasa Daud. Betul. Ye, dah ya, tepuk tangan yuk. Ya, alhamdulillah, permainan dan tebak kata yang Ibu berikan ke kalian dijalankan dengan lancar dan baik dan kalian paham. Dan di sini yang dapat disimpulkan bahwa kelompok 2 lebih memahami materi yang telah Ibu ajarkan dibanding dengan kelompok 1 dan 3. Tidak apa-apa. Nanti nilainya Ibu terima lagi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena pelajarannya sudah habis, Ibu ingin meminta Vicky untuk membaca doa penutup dari kelas ya. Silakan kepada Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak. Selamat pagi. Ibu pulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Baiklah anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Cewek, Silakan Andika. sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa
selesai. Baik, langsung saja kita masuk pada pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat ini termasuk dalam rukun iman yang kedua. Jadi malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat ini diciptakan Allah untuk mengurusi berbagai urusan umat manusia. Adapun sifat-sifat dan perilaku dari malaikat ini adalah yang pertama, dia selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat ini dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat ini tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis. Dan yang terakhir, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Adapun nama-nama malaikat itu yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk. Misalnya seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin dan membagikan rezeki. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, itu baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. Kemudian yang kelima itu malaikat mungkar dan mungkar. Malaikat mungkar ini bertugas untuk menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Begitu juga malaikat nakir. Malaikat nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Kemudian kita lanjut, malaikat rakib. Malaikat rakib ini bertugas untuk mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Kemudian malaikat atid yaitu bertugas untuk mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Kemudian yang kesembilan itu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Kemudian yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi yang disampaikan pada hari ini. Ibu akan memberikan sebuah nama gamesnya itu yaitu tebak kata. Nanti ibu akan membagikan satu kelompok itu 2 orang. Dalam satu kelompok ibu akan membagikan 2 kartu. Yang pertama kartu jawaban, yang kedua itu kartu kisi-kisi. Nanti salah satu menebak dari kisi-kisi yang dibacakan oleh teman yang satunya. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, ibu akan bagi kelompok. Kelompok yang pertama Tina Syafitri dan Juliana. Kemudian kelompok kedua adalah Ulfa dan Anska. Silahkan duduk berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Aku adalah makhluk ciptaan Allah yang bertugas menanyai orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Malaikat
Nakir? Tidak, salah. Atid? Tidak, salah. Yang di alam kubur. Yang menanyakan di dalam kubur itu malaikat siapa? Mungkar. Betul. Oke, untuk pertanyaan kedua. Aku adalah makhluk ciptaan Allah yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagi rezeki. Malaikat siapakah itu? Jibril. Salah. Yang mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, itu malaikat siapa? Mikail. Betul. Ya, kasihkan tepuk tangan untuk teman kalian. Aku adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat. Apabila telah tiba waktunya, siapakah malaikat tersebut? Malaikat Malik. Salah. Malaikat apa? Malaikat Ridwan. Salah. Malaikat Israel. Betul. Yeay. Tangan udah. Selanjutnya, malaikat tersebut adalah yang bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Siapakah malaikat tersebut? Malaikat Atid. Bukan. Malaikat Akib. Malaikat Ridwan. Ya betul. Yeay. Anak-anak, dari games yang tadi sudah Ibu berikan, sepertinya kalian sudah memahami materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi perlu diingat ya, malaikat yang perlu kita ketahui itu ada 10. Dari yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, dan Malik. Nanti dipelajari lagi anak-anak. Ya, Bu. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.